Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Mira Wisman, STMT, dosen tetap Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknik, Prodi Teknik Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi dengan kode PJJ 1106 sebanyak 2 SKS, di mana satu SKS terdiri dari teori dan satu SKS terdiri dari praktek. Capaian pembelajaran program studi adalah mahasiswa dapat menganalisa dan mengidentifikasi K3 pada lingkungan bengkel, industri, dan konstruksi, baik konstruksi jalan dan jembatan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu dalam menjelaskan, menganalisa, dan mengidentifikasi hukum ketenagakerjaan, APD, RKK konstruksi, SMK 3 konstruksi, K3 peranca, K3 mekanikal, K3 sistem pemadam kebakaran, inspeksi K3 konstruksi, kecelakaan kerja, P3K, dan tata laksana bengkel dan pengembangan program keselamatan kesehatan kerja di lingkungan industri dan konstruksi. Berikut merupakan video ajar untuk pertemuan ke-9 dengan judul Sistem Pemadam Kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Materi kita hari ini, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sistem pemadam kebakaran. Ini materi ke-9 ya, adik-adik ya. Materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari, yaitu tentang apa aja? Kalau kalian belajar tentang K3? Apar baru mau akan kita jelaskan. Kalau yang lain APD, ya kan? Kemudian bagaimana kalian membuat dokumen K3 dan lain-lain ya. Nah, ini saya masuk ke materi ke-9, yaitu tentang sistem pemadam kebakaran. Lanjut, ada apa? Ada yang mau ditanya untuk materi-materi yang sebelumnya? Cukup jelas ya. Nah, untuk kalian ketahui, ini adalah RPS kita untuk materi yang ke-9. Materi ke-9 ini diharapkan kalian akan mampu menganalisa sistem K3 pemadam kebakaran. Ya. Dengan metode ajar, yaitu ya ini kita bisa diskusi, ceramah, dan demonstrasi. Ya. Demonstrasi nanti akan kita lakukan di lab K3 ya. Oke, untuk materinya, latar belakang kenapa kita mesti mengetahui tentang sistem pemadam kebakaran ya. Kecelakaan, kalian mengerti tentang definisi kecelakaan? Apa? Coba, kecelakaan itu apa? Baca aja. Oke, Amri. Peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan kerugian bagi kita. Oke. Kemudian ada lagi yang lain, Habib? Peristiwa yang menimbulkan kerugian manusia itu sendiri maupun lingkungan. Oke, jadi kalau terjadi kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan, pasti kita akan mengalami kerugian, baik material maupun immaterial ya. Oke, ini banyak ya kejadian-kejadian yang sering kita lihat ya. Ini adalah kejadian kebakaran-kebakaran yang sering terjadi. Ini pengalaman pribadi saya ya. Ini mertua saya, ini rumahnya kebakaran. Ini benar-benar kejadian ini di tahun 2000, kalau saya nggak salah itu 2016. Ya habis benar-benar habis. Itu gara-gara cuman gas. Karena orang mertua saya bikin kue untuk lebaran, produksi lebaran rencananya ya, tapi ternyata takdir berkata lain, jadi rumah mertua saya kebakaran gitu ya.
Ini tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang merencanakan ya. Kecelakaan itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita rencanakan. Oke, dasar hukum. Seperti yang kalian ketahui, ada beberapa dasar hukum untuk pemadam kebakaran. Yaitu diantaranya, ini nanti bisa lebih jelasnya akan kalian baca, bisa download sendiri ya. Cuman ini secara garis besar ya. Ini ada SNI 03398795, yaitu panduan pemasangan APAR untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Ya. Kemudian ada SNI 3986 tahun 2000 tentang tata cara pemasangan instalasi alarm kebakaran untuk di bangunan gedung juga, ya. Kemudian ada SNI 033989 2000 juga ada tata cara pemasangan sprinkler ya yang secara otomatis. Next ya. Kemudian ada beberapa dasar hukum lainnya ya. Ini ada Permenaker, kemudian ada Kemenaker, dan selanjutnya kalian bisa baca di PPT saya selanjutnya ya. Saya next ya. Nah, ini ada teori api. Menurut kalian api itu terjadi karena apa? Ada yang tahu? Api itu apa? Kamu? Novel Api ya? adalah salah satu massa atau gas yang dapat ditimbulkan karena adanya reaksi oksidasi. Karena adanya suatu massa zat atau gas yang timbul karena ada reaksi oksidasi yang menghasilkan panas, nyala, dan cahaya. Nah, oksidasi sendiri apa pengertiannya? Oksidasi sendiri pengertiannya adalah terbakar itu dengan oksigen. reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen. Jadi kita pada saat ada oksidasi kita butuh oksigen. Ya, api akan terjadi apabila ada oksigen. Kalau oksigen nggak ada, bahan bakar ada, api tidak akan terjadi. Kemudian pembakaran ini juga adalah reaksi oksidasi. Kemudian definisi, ini ada salah satu definisi kebakaran. Jadi definisi kebakaran secara umum adalah suatu bencana, malapetaka atau musibah yang ditimbulkan oleh api yang tidak diharapkan, tidak dibutuhkan. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk di sini? Cukup jelas. Jadi api itu akan kebakaran akan terjadi apabila terjadi oksidasi. Nah, biar lebih jelas kita kita pelajari dulu teori api ya. Unsur api itu ada 3. Ada bahan bakar. Bahan bakar itu harus berubah menjadi uap dulu. Kemudian ada oksigen sebagai oksidator. Kemudian ada sumber panas. Harus cukup untuk mencukupi titik nyala, memenuhi titik nyalanya. Ya. Jadi ada 3 unsur api, yaitu bahan bakar dan oksigen dan sumber panas. Bila titik nyala bahan bakar tidak tercapai, maka ketiga unsur itu maksudnya bila titik nyala bahan bakar tercapai, jadi maksudnya bila titik nyala suhu yang untuk titik nyala itu tercapai, maka akan timbul api, akan timbul fenomena api yang kita kenal sebagai segitiga api. Ya. Pernah dengar ya? Segitiga api ya. Kalau kalian perhatikan di teori-teori api itu ada segitiga api. Bahan bakar ada 3 jenis. Yang pertama bahan bakar padat, ada bahan bakar cair, ada bahan bakar gas. Kalau padat seperti apa? Coba. Oke. Siapa ya? Bayu. Bahan padat apa aja yuk? Jadi untuk contoh bahan bakar padat itu ada kayu, batu bara, plastik, gula,
lemak, kertas, dan juga ada kulit. Oke. Kalau menurut kalian bahan bakar ada yang cair kah? Ada. Apa contohnya? Satu aja yang ngobrol. Jangan semua biar jelas. Coba Safira, apa aja Safira? Ada bensin, kemudian ada minyak tanah, terus ada alkohol, ada cat gitu. Oke. Dan satu lagi bahan bakar itu adalah gas alam, asetilen, propan, karbon monoksida, ya. Next ya. Prinsip api. Maaf ini ada 3 ya. Karena yang keempat itu sudah tidak digunakan lagi, ya. Prinsip pemadaman api ada 3, ya. Yang pertama smothering, yaitu teknik pemadaman kebakaran dengan cara memutuskan hubungan udara luar dengan benda sehingga tidak ada kontak unsur oksigen dengan bahan bakar. Pernah nggak kalian kalau misalnya keadaan darurat terjadi kebakaran, ini biasanya umum nih ya, terus terjadi kebakaran, terus apa yang kalian lakukan? Kalian langsung ambil karung goni biasanya ya, atau anduk dibasahin, ditutupin. Nah itu caranya yang dikenal sebagai smothering, bahasa kerennya smothering ya. Tapi sebenarnya ini teori lama lah ya, teori nenek moyang kita dulu ya, tapi tetap kita gunakan sekarang. Jadi kalau misalnya tidak ada alat untuk memadamkan api, kalian bisa gunakan teori ini. Buka aja baju kalian juga bisa sih, tapi langsung lainnya sekali ya, kalau tipis. Kalau bisa karung goni yang tebal-tebal ya. Darurat sekali ya pakai anduk juga bisa ya. Ada pertanyaan untuk teori yang pertama? Apa Habib sudah pernah pengalaman memadamkan api menggunakan karung? Hah? Pakai anduk. Kenapa? Gas bocor. Oh, gas di rumah kamu bocor. Kok bisa? Ini di kos-kosan apa di rumah? Di rumah. Nah itu ya darurat langsung ambil anduk karena yang posisi tebal itu kan anduk ya. Bisa. Tapi kalau baju kayaknya harus berlapis-lapis kalian pakai baju. Oke ya, lanjut ya. Ya Bu. Ada teori yang kedua yaitu cooling. Cooling adalah mendinginkan bahan bakar dengan mengusir api. Menurut kalian api bisa diusir nggak? Nah ini ya caranya ya, mengusir api. Misalnya dengan menyiram air pada bahan bakar seperti kayu terbakar. Ini teori sekarang ya, mendinginkan bahan bakar. Atau kita suka pakai yang mana nih? Kalau yang begini, sorry. Ini ya? Air. Sering ya kalau ada kebakaran ya pakai air. Cuman emang harus tekanan yang tinggi. Dan airnya harus standby. Ya. Untuk keadaan darurat kita agak rumit, agak sulit. Ya. Tapi kalau api sudah mulai membesar ya kita harus lakukan ini. Ya. Kalau yang rumahan yang smothering tadi ya. Oke, yang ketiga, kita lanjut ya. Materi selanjutnya adalah tentang APAR. Pernah dengar APAR? Pernah. Apa itu APAR? APAR itu ada 3 klasifikasi, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Jadi nggak semua APAR bisa digunakan untuk memadamkan api ringan, ya. Jadi nanti kalau kalian beli APAR lihat tujuannya untuk apa, ya. APAR kelas A adalah untuk kebakaran pada benda-benda atau bahan padat kecuali logam, bila mana terbakar meninggalkan arang atau abu. Itu untuk kelas A. Oke. Kemudian ada kelas B, kebakaran pada bahan cair atau gas, contohnya bensin, minyak tanah, spiritus, solar, dan lain-lain. Kemudian ada kelas C adalah kebakaran yang terjadi karena kegagalan fungsi peralatan listrik. Dan kelas D adalah kebakaran pada bahan bakar logam. Jadi nanti penentuan kalian menggunakan APAR itu kalian lihat dulu kondisi lingkungannya seperti apa. Ya. Nah,
ini yang berikutnya ada, maaf. Kalau yang sekarang, kalau ini kan ini terbagi A, B, C, D. Nanti ada apar yang untuk multifungsi. Jadi dia bisa untuk bakar kertas, bakar kayu, bakar logam, dan bakar lain-lainnya ya. Jadi dia multi. Jadi bisa digunakan segala jenis kebakaran. Ya. Tapi kalau misalnya kalian bekerja di daerah, misalnya kalian sebagai petugas K3 di pembangunan yang banyak listriknya, mungkin direkomendasikan kalian menggunakan kelas C. Jadi tergantung kebutuhan, ya. Nggak semuanya kalian bilang aja pakai yang ini aja Bu, misalnya sama yang punya pemilik bangunan, karena ini multifungsi, ya bisa aja. Tapi kalau sebaiknya lebih dispesifikasikan, ya. Ada pertanyaan? Cukup. Nah ini ada contoh-contoh apar. Ini tinggal lihat di aparnya itu ya. Nanti ada tulisan. Ada water, ada foam, kemudian ini ada powder, ada karbon dan lain-lain, ya. Nanti kalian bisa tinggal baca di petunjuk penggunaannya. Apakah ini untuk pemadam api apa? Ya. Next ya. Persyaratan penggunaan apar. Ya, jadi kalian nanti misalnya sebagai petugas K3, petugas K3 sekarang dibayar mahal loh. Karena bertanggung jawab dengan jiwa seseorang, makanya emang mahal kalian dibayar. Tapi yaitu skillnya harus didalami lagi ya. Ini persyaratan pemadaman apar, yaitu tabung harus keadaan baik. Nggak boleh ada karat-karat. Kalau ada karat reject, buang, nggak mau digunakan gitu ya. Kemudian sebelum dipakai segel harus dalam keadaan baik, ya. Kemudian takutnya nanti ini refillan. Kenapa kita harus beli yang bersegel? Cara penggunaannya. Kayak saya tadi barusan keluar, aparnya nggak bisa saya copot, cuman menggantung saja. Sebaiknya itu bisa dilepas ya. Atau kalau memang terkunci ada petunjuk pembukaan kuncinya. Karena kan dibutuhkan, bukan hanya sebagai pajangan kan? Nanti kasih masukan ke pemilik gedung yang di sini, aparnya sebaiknya bisa digunakan, gitu ya. Ini sebelum apar digunakan, cara penggunaan apar yaitu satu, ada cabut kunci pengaman. Di situ ada kunci pengaman, ya. Kunci pengamannya kalian tarik, itu nanti otomatis ngebuka. Kalau kalian pakai spray, biasanya ada kunci ya. Ya hampir samalah tekniknya, spray untuk sampo untuk tonik, hair tonic kan juga ada kuncinya kan, nah sejenis itulah ya. Kemudian arahkan selang ke pusat api. Selang arahkan ke pusat api. Pegang ujung selang, jangan di tengah-tengah selang yang kalian pegang, ya. Kemudian berdiri jarak 2-3 meter dari api, ya, 2-3 meter dari api. Kemudian tekan pemicu handle tabung sampai media pemadam dan semprotkan racun api ke dasar api yang mulai dari satu sisi ke sisi lain. Yang bisa memadamkan benda padat, benda cair, terus kelistrikan dan juga gas. Itu biasanya aparnya berbentuk apa Bu? Apa dia bubuk atau air atau apa Bu? Nah, bahannya itu nanti kalian baca. Biasanya, nah ini ya. Nah, biasanya untuk pemadam yang api multifungsi kita menggunakan powder. Nah, ini nih gambarnya nih. Kalau bubuk kering merah biasanya seperti busa atau bubuk untuk memadamkan kelas B, kelas C, kelas E dan juga memiliki beberapa beberapa penggunaan terbatas pada kebakaran kelas A. Jadi pada umumnya kita menggunakan yang powder. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak mau loncat-loncat sih, saya udah ngomongin yang cara pemasangan ya. Next ya. Untuk pemasangan ada pertanyaan? Ini tanda tempat pemasangan apar. Tempat kita ada ya? Menurut kalian sesuai nggak? Kenapa? Jarak Tingginya nggak sesuai. Kenapa ya tah? Ya ketinggian. Ada yang ketinggian. Ada yang ketinggian di mana? Kalian lihat ketinggian? Di dekat
Di lantai 3 staf mana? Sampai kamu berdiri sampai jinjit atau gimana? 2 meter setengah. Hah? Ngambilnya gimana itu ya? Nah, itu kasih rekomendasi sama pemilik gedung. Takutnya ada yang belum paham. Kemudian tulisan harus mana? Putih, biar terlihat. Ada pertanyaan? Atau ada masukan untuk bangunan yang ada di sini? Ada berapa tempat apar? Ada berapa apar di sini? Ujung 1. Cuman 3 di gedung ini, cuman ada 3. Hah? Oh, tiap lantai ada 3. Nah, coba perhatikan tingginya. Mana yang perlu kalian koreksi? Mungkin ini sebagai tugas kalian nanti ya. Kalian tugasnya nanti menganalisa tentang apar yang ada di gedung ini, ya. Lanjut ya. Oke, ini sama. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas tadi yang saya bilang tadi, tolong kalian bikinkan, bahkan kalian menganalisa sistem apar di gedung ini. Masing-masing kelompok saya bagi satu kelompok 10 orang. Dikumpulkan untuk minggu depan. Kita akan review bagaimana hasilnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Manusia adalah tempatnya dosa ya. Jadi kalau nanti materi saya ada yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada salah kata juga saya mohon maaf. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.